Ya lumayan lah, happy lah. Maksudnya ya menurut gue bilang 1-0 itu bukan berarti gue apa ya nggak realistis dan ya dengan kalah 1-0 pun nggak menutup Inter bisa kami di tetap bisa lolos kan? iya. Karena ya nggak selamanya lu harus menang untuk lolos. Anjay, betul. Kan perlu menang sekali doang nggak apa-apa. Oke, kita udah Bentar bang, gue apa? nambahin juga. Kelamaan nih kita bahas UCL nih yang main sama saya. Iya, ini seru. Ini fun fact. Nggak seru nggak ada Milan. Maka ini kan suara internisti. Ini suara Internisti. Iya. Ntar channel kita dibilang channel Milanisti bang. Oh iya. Channel Napoli. Napoli juga yang di grup cuma 3 doang. Enggak, cuma udah ada yang ngomong-ngomong kayak gitu. Itu Gerald juga kenal satu Enggak di YouTube-nya, di YouTube-nya. Ya Allah, bahas dikit aja perlu channel Napoli repot. Ciao tifosi pinball dimanapun kalian berada, kita kembali lagi bersama-sama Tech di studio. Hidup awal. Terima kasih kepada Awas Studio ya. Awas Studio. Awa Media. Jadi sebenarnya ini akan menjadi kompetitor ketatnya Just Talk. Nih, terima kasih Wilan. Kita tag lagi bisa offline di sini bersama tentunya fans pemuncak klasemen Serie A. Mas Gilimo. Gilimo, nih jersey lu keren banget, Cok. Yoi, ini jersey ulang tahun 2500-nya Naples. Mau futsal nih. Oh, Celananya juga. Berapa? 2.500 Naples. 2500 tahun perayaan 2500. Itu dihitung 0 tahunnya dari pas Pompei meledak apa gimana? Astagfirullahaladzim. Iya, Dari mana namanya? Lu harus tahu dong. Kayaknya gitu. Enggak, beli jersey ini jadi nggak tahu sejarah juga. Enggak, kos kaki tadi gue liat ada kos kakinya. Anjir, satu set sama Terlalu kos panjang, kaki. saya takut. Dan ini membuktikan Rangga nggak harus timnya menang dulu baru dia nongol. Bener. Tapi menang dan kemungkinan menang lagi baru dia nongol. Gitu. Dan tentu saja ada Aldi yang baru saja menahan Sri Barcelona gitu. Luar biasa. Oh iya. Dan akhirnya menyempatkan waktu bang ya. Oh iya benar. Kan waktu di studio pertama kali sini datang. Oh iya betul. Dan ada saya. Ya, saya Juga mengenal Reza Reza. sebagai Roma atau Saya Milan nih? sebagai Sassuolo fans. Oh Sassuolo. Tapi warnanya dongker nih. Dengan dong. Fansnya Kolombuan nih. Jersey Prancis itu. Oh iya benar. Ini selamat terima Marcus kasih. Thuram, ini Marcus Thuram cuy. Ini masuk juga ya. Waktu final. Ya, Apaan sih? Apaan sih? belum ngomong tadi masnya. Dengan Iya, gue tadi dipotong sama lu soalnya. Oh, iya, maaf. Enggak, iya terima kasih untuk Awa Studio dan Awa ini Media. Awa Media selain buat media juga membuat jersey sepak bola. Oh, Seperti iya. yang kita pakai hari ini ada contoh yang dari Pythagoras ya, Pythagoras in Boots. Ini juga ada contoh polonya yang sangat clean dan keren sekali dan Ya. gua apa itu ya 7? EA Sport to the game. Tidak sekeren Awa. Ini Emporio Armani. Emporio Ini Armani. fun fact teman-teman, Emporio Armani itu brand ambassadornya Davina Karamoy. Gue mau kasih tahu. Tapi tetap lebih keren Awa. Iya, lebih betul. keren Awa. Oh, iya, betul. Gua harap sih Inter musim depan pakai Awa. Iya. Daripada Nike jelek banget yang rumor jersey barunya Iya, tuh gua yang liat tuh. nggak jelas garisnya gitu. Garisnya. Warnanya biru gitu lagi. Isunya juga katanya Armani nih mau ada datang visit ke Jakarta, mau lihat tempatnya Awa juga. Oh. Katanya mau bikin expand pabrik di Indonesia. Expand pabrik. Pokoknya jadi Awa ini lagi memang Terlalu lagi hits rumor, banget. terlalu Ya, rumor. rumor sama kita kan nggak tahu rumor itu bener apa enggak. Serame rumor Jay Itzes katanya Oh, ke Milan. isu-isu ke Milan katanya. Iya. Karena kemarin udah dijewer sama Tiani Sama Rangers. Tiani Rangers. Ah, gitu Terus dong, ada apa? kemarin Tung-tung sih. apa tuh namanya tuh? Tung-tung. Tung-tung. Saung. Iya, Gua nggak iya. tahu itu dari mana sih. Enggak, itu Brandnya karena dari mana itu? awalnya tuh dari Italian brand rock tiba-tiba muncul tung-tung sahur. Indonesia rame juga tuh Iya, anak-anak. Iya, cuman gue nggak tahu nih yang Milan nih arahnya mau ngajak Iya, orang nggak jelas. Indonesia atau memang ngikutin tren karena Palermo juga kemarin gue sempat retweet juga tuh dia match dia diganti tung sahur Iya. jadi mau lagi rame banget. Dan juga itu gambarnya sih menurut gue tuh kan generate by AI ya. Bahkan nggak di touch up sama sekali sama desainer. Contohnya apa? Tulisan kontraknya kebalik. Iya, betul. Kontraknya ngarah ke sana bukan ke sini. Jadi huruf J itu terlalu spekulatif. Itu ya udah hasil generatifnya gitu Iya, doang, nggak ada betul. yang Itu lain. tapi tayang di Milan yang global apa cuma server Indonesia doang? yang global. Global. Karena itu kan dianggap Italian brand rock nih, bukan spesifik Indonesia iya. doang. Aneh Gitu. banget. Oke, kita mungkin bahas karena
lu orang lagi bersemangat banget nih, jersey baru, Kapolista. Hasil Internya nggak dibahas dulu hasil Inter. Iya, Oh iya benar. Ini hostnya Enggak, soalnya semangat. iya, soalnya Dia kepikiran udah seri A doang. tiga nggak main. Jadi kayak dia memakai gak dia Iya, nggak ada yang main. Jadi dikesampingkan gitu Internya. Oke, kita bahas hasil Fiorentina ya yang kalah dari Inter dulu. Oh, yang Inter seru, dulu yang ya. seru dulu. Inter. Gue sedikit pengantar karena kemarin sebenarnya mungkin gue yang satu-satunya yang menebak menang ya. Iya. Ternyata Bang Wai yang hasil seri kan. betul. Dia 2 sama banyak gol lumayan. Kalau dari gua dulu nih sedikit pengantar karena gua menganggap pemenang sebenarnya udah tepat. Cuma unggulnya tuh kecepetan kalau Iya, gua bilang. benar, Unggulnya benar. kecepetan kalau Benar. masih di akhir babak pertama Iya. gitu tuh masih bisa stabil tuh. Bisa ngembangin permainan jadinya Betul. Barcelonanya. Dan ya siapa sih yang kuat dibombardir sama Barcelona dan juga Lamine, Yamal yang Nih. gila. Iya. Baik muda. Sampai di Marco Banget. Repinnya Weus. Di Marco Ganti kepleset. juga. Itu seperti yang gue bilang di preview kan, lebih baik Augusto daripada Di Marco yang dipasang. Benar. Kelihatan Dan babak kedua. dan babak kedua kan Augusto di mainnya lebih bagus pertahanan di sisi kiri Inter gitu. Dan ya gue sih nggak nyangka bakal seperti 2 tahun sebelumnya kan, hasilnya hampir sama ya, 3 Tiga sama sama, dan betul. walaupun di yang waktu itu Barca golin duluan kalau nggak salah, baru Inter 2-1, tapi ini mirip-mirip juga lah. Jadi ya Inter berhasil mengeksploitasi kelemahan Barcelona, yaitu tinggi badannya yang paling maksimal 188 doang sih. Kok bawa-bawa tinggi badan seperti di Indonesia? I Martinez siapa sih? Inago Inago ya. Inigo, sorry. Inigo ya, Inigo Martinez. Martinez doang yang paling tinggi. Betul. Dan ya untungnya Dumfries sudah pulih 100% dan ya dia berhasil menjadi man of the match juga kan, Iya. lewat 1 assist dan 2 golnya. Yang gol pertama itu gua juga belum nyetel, belum sempat nyetel. Itu gol 30 detik doang kan. Itu si Inigo Martinez kepleset dan ya Thuram dengan flicknya juga ya sedikit spekulatif menurut gue sih. Iya. Yang penting kena dulu lah bolanya, ternyata bolanya agak naik, si Inigo Martinez kepleset dan Szczesny juga kaget. Saya kaget. Nah, Szczesny di sini juga gua tumben-tumbenan nih. Dia biasanya beberapa pertandingan terakhir mainnya bagus dan di sini nggak buat save sama sekali sih di pertandingan ini, karena cuman Inter serangannya juga cuma 3 yang shot on goal dan 3-3 jadi gol kan. Konvoy dong Interisti merayakan hasil seri. Masih. Nah, tapi benar menurut Bang Bara, harusnya kalau menit itu kan menit 20 ya, 20 ya, yang gol Dumfries yang Flying Dutchman itu yang mungkin jadi salah satu gol yang terbaik di UCL musim ini. Itu setelah gol itu gue udah feeling banget nih, ini diserang-serang mulu, tinggal nunggu gol Barcelona aja kapan. Dan ya benar kejadian lewat si anak ajaib gitu. Iya. Itu sih murni Yang nggak tidur individual 2 hari. sih. Hah? Yang nggak tidur Ini nggak 2 tidur 2 hari? Kenapa Iya. emang? Anak aja. Enggak, itu anak ajaib yang lain, Bang. Gue tahu yang lu maksud. Bang. Apa itu? Lu nggak tahu yang Jangan, maksud. jangan, Udah, jangan. lanjut. Takut salah ngomong gua. Nggak mau. Oh iya, tahu, gue tahu. Iya. Yang matanya gitu ya. Kok fisik? Iya, tapi ya itu Inter udah nutup dengan segala macam cara, Sekuat dengan tenaga sudut gitu. itu sudutnya kecil banget, gila itu. Dan ya bolanya ke pojok, bener-bener ke pojok, hampir kena tiang juga kan, dan ya jadi gol juga. Tapi nggak berani ngambil resiko juga Internya. Kalau gue sih, kenapa nggak diambil instruksi yang bermain lebih ngepres lagi? Kan kemarin tuh ada dua pemain ya yang punya kesempatan untuk ngepres langsung Lamine Yamal, cuman dia balik lagi ke posisi kan. Thuram salah satunya kan. Iya, terus habis itu benar-benar dikasih ruang saya masuk ke kotak penalti, itu sih yang menurut gue sayang banget. Ada momen sepersekian detik untuk jegal aja di luar kotak penalti. Tapi agak si malakama, Ram. Si malakama, betul. Karena si Lamine Yamal ini juga posisinya tuh wide playmaker juga sebenarnya kan di samping sana. Terus di tengah juga udah ada si Rapinya, udah Ada Olmo. si Olmo Iya, itu di situ. Jadi kayak kalau misalnya emang lu abisin 1 lawan 1 gitu, ya udah dia bisa passing, malah jadi Olmo bisa gocek banget. Itu sama kayak kejadian gol kedua kan sebenarnya kan. Ya, yang gol kedua itu yang gue juga sayangkan, si Bisek dengan, maksudnya bisa kalah duel dengan Rafinha gitu loh. Dia ya awareness-nya sekali lagi gue bilang agak kurang, dan ACRB juga kaget kan ada bola di situ, tiba-tiba ada Ferran Torres dari belakang. Jadi gol kedua Ya ya. kalau mau ekstrim sebenarnya menit 21 Di Marco langsung ganti. Nah, itu yang nggak bakal pernah kejadian di Inzaghi, berani ngambil early changes gitu loh, untuk tactical changes di bener-bener awal-awal banget, itu nggak berani. Dan rata-rata pelatih tadi juga begitu, nggak ada yang berani ngambil
early changes menit 20. Oke, ubah taktikal langsung main abis-abisan. Tapi lu sendiri yang pernah ngomong di episode yang lalu-lalu, kalau misalnya emang lu ngambil perubahan atau pergantian pemain di awal banget kayak gitu, Ran, itu justru malah ngerusak ini juga, ngerusak tempo. textbooknya juga, Iya. karena emang lu jadi nggak punya opsi nanti di babak kedua apabila ada terjadi Ada hal-hal perubahan yang lagi. iya, Dan opsinya Malah sedikit. kalah. Tapi Konsensal berani. Iya. Musa. Iya. Iya, itu maksud gua. Ya, Bisa langsung ganti menit 20. agak berat sih di pertandingan ini tuh teori-teori kita belum tentu bakal kejadian dan berhasil juga di lapangan. Betul, Ya, tapi- banyak dinamikanya juga. Tapi memang ini adalah pertandingan yang menurut gua epic absolute cinema ya. Absolute Karena cinema. ini mempertemukan dua tim yang punya defense yang terbaik di Champions League campaign musim ini, di mana Inter itu kebobolan cuma 5 gol sama Barcelona yang ngegolin kalau nggak salah 31 atau 37 gol gitu Iya, di yang UCL musim ini. Jadi ini emang antara dua tim yang punya defense bagus sama offense bagus, dan hasil 3 sama itu menurut gua luar biasa. Dan juga kalau Bang Bara tadi kan bilang itu gol pertama, golnya itu tuh terlalu cepat. Tapi justru itu yang menurut gue bisa malah menyelamatkan Inter Bang di pertandingan ini, dan bisa nahan seri gitu ya, bisa nahan seri. Karena justru dengan Inter ngegolin di menit awal-awal itu malah set the pace, set the tempo juga gitu. Jadinya Barcelona yang harus ngejar gitu. Kalau misalnya emang Barcelona diberikan kenyamanan tanpa dia harus ngejar gitu, gue rasa serangan-serangannya bakalan lebih klinis gitu. Gitu sih. Dan ya menurut gue Inter juga babak pertama dan kedua awal-awal itu berhasil untuk sedikit keluar dari pressingnya Barca gitu. Jadi ya memainkan counter pressing yang biasa Inter mainkan gitu. Cuman ya memang golnya nggak lahir dari counter attack. Cuman kan counter attack itu menghasilkan corner-corner yang bisa jadi gol Yes. kayak kemarin kan. Dan itu jadi kelemahan Dumfries. Barca, betul. Iya, itu jadi kelemahan Barca. Memang ya udah bener sih counter pressingnya itu ya seperti biasa Inter lewat sisi samping terus di switch, atau kalau nggak switch ke samping ya tetap diagonal, asalkan ya tergantung mana sisi yang lagi di depan duluan nih. Nah kemarin sih kebanyakan emang di switch ke Dumfries ya, karena ya memang Dumfries lagi fit-fitnya, dan beberapa kali tuh ketika bola Dumfries mungkin ada si Barella yang ikut maju ke depan atau si Bisek juga, itu beberapa kali udah dilakukan, cuman kan kadang-kadang kepotong atau pas crossingnya kurang tepat gitu. Nah ini yang jadi golnya Mkhitaryan juga itu kan salah satunya proses mirip-mirip seperti yang beberapa kali dilakukan Inter sepanjang pertandingan gitu. Counter pressing, bawa ke tengah, kuncinya sih di menang duel pertamanya sih, yang bola ke depan kan, long ball ke depan, asalkan Lautaro menang atau siapa waktu itu gantinya Taremi ya. Taremi menang duel itu biasanya berjalan tuh bola ke tengah, balik dari tengah di switch ke sisi sebelahnya, itu berjalan dengan baik, dan golnya Mkhitaryan itu ya disayangkan sekali sih memang dengan ujung jempol yang sepertinya gue karma sih, sering ngeledekin si Moiskin beberapa kali. Tumitnya. Itu akhirnya itu kena juga ya. Kena juga. Ya menurut gua ya rules is a rule, walaupun mau sedikit pun seujung kuku pun ya, kalau emang offside ya. Tapi harapan gua sih semoga di case lain telitinya sama seperti itu juga. Iya, Ya, harapannya ya. begitu. Jangan inkonsisten giliran nanti Inter yang Yang musuhnya dibobol dengan seperti itu nggak kelihatan gitu. Jadi Oh ya, gitu, udah nggak percaya sama wasit-wasit UEFA. Enggak, tapi ya gimana lah. Karena kalau di Eropa nggak marut talik Bang. Ini makanya kan harusnya lebih tapi di Eropa menurut gue jauh lebih galak sih, maksudnya Iya, secara aturan tuh jauh lebih Iya, gue setuju. yang Theo kartu, diving apa segala Iya, macam beda. benar. Kayak kalau Iya, tim-tim kita main di Asian Champions League gitu kan, kaget sama wasitnya. Iya. Dan maksudnya gue ngeliat juga di musim ini pertandingan kayak WL dan Conference League juga wasitnya cukup tajam gitu untuk ngasih kartu, untuk ngasih pelanggaran. Oke lah. Gitu. Ya, terakhir credits mungkin untuk Jan Sommer ya, walaupun kemarin bulan 3 tapi ya save banyak ada banget. 7 save. Iya. Bagus. Kalau menurut Sofasu ada 7 save, dan ya rata-rata ya krusial semua sih menurut gue. Yang paling krusial yang mungkin yang Lamine Yamal di samping dan Iya. kena tiang juga kan akhirnya Betul, kan. yang bolanya begitu kan. Itu Iya, kalau iya. gol sih gila sih. Untuk ketepis sedikit dan kena tiang ini ya kan, walaupun ya gol terakhir Rafinha juga ya. Iya udahlah, gol terakhir itu tuh gue inget sama golnya Valverde ke Napoli tuh yang kena Oh tujuh, iya, yang mirip. head juga. Itu ya hitungannya on goal juga On kan. goal juga ya, tapi ya udahlah itu pun kalau dia nggak bereaksi pun bola second ballnya juga berebutan dan bisa jadi kebobolan juga, jadi ya sudah lah, gol ketiga nggak bisa disalahin. Dan ini kayaknya akan saingan dengan Donnarumma ya. Donnarumma juga bagus banget kan. Udah, Arsenal. dark arts itu, Donnarumma Iya, tuh dark arts. gokil sih kemarin lawan Arsenal. Tapi
semoga aja musim depan beneran dia abisnya kapan sih kontraknya? Nggak tahu Musim gua. depan kalau nggak salah 2026. Ya, semoga aja Marotta bisa lobby tuh ke Inter. Enggak, udah ada bakal rumor. sorry, karena anak daerah, sorry. Oh iya ada. Putra kampanye, bukan sorry. putra Milan. kampanye. Bukan Milan dia. Dia kecilnya di kampanye tapi dapat trayonya di iya. Milan. Tapi mau sampaikan satu fakta lagi, jadi setelah pertandingan, Szczęsny itu sempat ngobrol sama goalkeeper coachnya Inter, Ceci ya kalau nggak salah Iya, ya. Sambil ngerokok. dulu di Enggak, Szczęsny kan ngerokok kan? Iya, Szczęsny dan Ceci jadinya. Ya gua nggak ngerokok sih di situ. Jadi tahu nggak yang dia omongin apa? Ngomongin masalah blundernya Szczęsny yang dari set piece itu kan dia ada beberapa yang sempat maju Iya. tuh. Nah itu dia lagi ngomongin itu. Jadi antara kompetitor nih dua saling ngobrol ngebahas tentang hal yang mereka cintain gitu, ngebahas sepak bola. Dikasih tips justru Iya, harusnya bener. tuh gini, bro. Iya, jadi kayak ya ini gue pergerakan gue begini nih. Jadi bener-bener itu tuh ngobrolin full tentang kayak apa yang terjadi di lapangan, progresnya dia dalam pengambilan keputusan kenapa seperti itu, dan itu dibahas bersama pelatih kiper lawannya. Itu menurut gue beauty of football. Iya, di beauty situ. of football gue setuju. Itu sportsmanship Iya, banget. dan mereka yang mereka bahas adalah hal yang mereka sukai gitu, hal pekerjaan. Jadi di luar itu mau lo kompetitor ya kerjaannya mah ya gitu, maksudnya kayak apa yang bisa diimprove gitu ya. Iya. Kenapa gue begini, itu sih menurut gue salah satu hal yang menarik sih. Sementara fansnya lagi pada ribut, ada yang bilang mau matahin kaki Yamal, ada yang Itu di bilang grup kita, ya. even di Twitter pun lagi rame gitu, terus kayak ini mah fans Inter mau pada bego Ngincer. gitu, pun dibalikin. Iya. Ya fans Barca juga sama aja dan nyumpahin Lautaro cedera ini. Jadi maksud gue nggak ada habisnya, tapi kalau lo lihat pemainnya malah jauh lebih menenangkan hati gitu. Dan Lautaro ada kemungkinan ada kemungkinan pas lawan Verona itu lawan Verona udah pasti Absen. rotasi, maksudnya nggak main, tapi lawan Barcelona masih dikejar untuk bisa main. Gue mau ngebahas juga kalau menurut lu penampilannya si Calhanoglu itu gimana? Dia ayam-ayamin loh, dia sama si Nah, itu Frenkie de Jong sama si Pedri menurut gue. Dan bagus juga Inzaghi akhirnya ngeganti dia dengan Aslani kalau nggak salah ya, Aslani. Iya. Jauh lebih stabil sih Aslani. Ya tapi memang dengan kondisi yang seperti itu sih ya salahnya memang Inter nggak punya Breaker, midfielder yang benar-benar ball winning gitu. Yang ya Calhanoglu bisa ball winning tapi kan dia bukan murni ball winning midfielder. Iya, kan. jadi emang jadi dia memang pasang playmaking juga kan. iya, dan ya mungkin instruksi Inzaghi juga untuk tidak terlalu agresif dalam ketika Barca megang bola di tengah ya, maksudnya agresifnya tuh ya biasanya kan bola ditaruh di pinggir tuh sama Barcelona. iya, betul, Jadi lebih diarahin ke pinggir biar di press di pinggirnya Iya. situ. Dua-duanya ini emang mainnya dari pinggir sih kebetulan. Dan menurut gue sport scientist, data analisnya Barca ini emang gila sih. Itu kan menurut gue yang salah satu yang miss ya masalah set piece aja sih. Itu jadi satu hal yang mereka nggak perkirakan 2 gol loh, maksud gue. Itu kalau sekali mungkin ada kelupaan di tactical set piece, tapi kalau udah 2 kali berarti memang murni mereka nggak prepare masalah itu. Tapi kan Salah pelatih. Bukan salah pelatih kalau udah kayak gitu, kalau udah bola mati. Tapi bukan kalau salah pelatih, betul, Barcelona Bang. yang gue baca dari sosmed juga, maksudnya Hansi Flick ini ya defensifnya itu mengandalkan offside trap kan, bukan emang yang menahan set piece. menahan set piece Iya, kan. Iya. Ya tapi mudah-mudahan Szczęsny dengan masukan dari pelatih kiper Inter besok bisa lebih bagus lagi. Bisa lebih bagus lagi gitu. Enggak, itu masuk akal Bang. Sama kayak pecatur nih ngobrol sama lawannya kayak tadi salah gue sih lu gini. Ya tapi udah jelas apa sih yang di leg kedua yang akan diantisipasi oleh Barcelona ya lah, pasti Betul, bola atas. itu. Dengan babak kedua juga dengan masukin Christensen juga itu udah lumayan menutup bola Iya, atas bagian Inter sih. dari- Justru malah yang gue pertanyakan kenapa kemarin Barca tuh nggak berani ngambil chances untuk main long shot aja gitu buat dapetin corner. Itu sih menurut gue. Nggak ada, iya, nggak ada kesulitan menit gitu. terakhir tuh Rafinya tendangannya geledek itu aja Iya, ngeri betul. gua untuk Bener, ketepis untuk sama. ketepis. Tapi mungkin ya corner lu maksud gue- mau gimana ngarepin corner, ada Bisek, ada Bastoni. Ada Iya, Dumfries, tower- Dumfries lompatnya tower tinggi, tower cuy. semua. Oh, untuk Enggak, ini maksud gue Oh, internet. ketika iya. lu maksud gue Oh, nggak selesai jauh. dapat second chance buat dapetin bola gitu, Iya. ball winning, lempar ke depan, tendang aja gitu. Sementara Barcelona lo lihat kan di babak kedua ambil Iya, empat tendangan luar kotak penalti untuk at least dapat 1 gol seperti Rafinha kemarin. Itu maksud gue nggak berani diambil chance itu bener-bener grendel ke belakang. Ketika pas kemarin 3 sama tuh, udah mereka nyimpan energi buat main di leg kedua gitu, sayang banget. Padahal masih bisa. Menurut gue bisa menang itu kemarin. Iya benar, sama kan gue udah bilang dari awal. Tapi lu happy kan? Ya lumayan Optimis? lah, happy lah. Maksudnya ya menurut gua bilang 1-0 itu bukan berarti gua apa ya nggak Ya, realistis, iya, benar. realistis dan ya dengan kalah 1-0 pun nggak menutup Inter bisa comeback di Tetap leg bisa kedua lolos, kan. iya. Karena ya nggak
selamanya lu harus menang untuk lolos. Anjay, betul. Kan perlu menang sekali doang nggak apa-apa. Oke, kayak Gua- kita udah Bentar Bang, gua apa? mau nambahin juga. Kelamaan sedikit. nih kita bahas UCL Enggak, nih yang main di seru. sama. Iya, ini seru. Ini fun fact. Nggak seru, nggak ada Milan. Nah, ini kan suara internisti. Oh, iya. Ini suara Milanisti. Suara internisti. Iya. Ntar channel kita dibilang channel Milanisti, Bang. Oh, iya. Channel Napoli. Nah, Iya. Napoli juga yang di grup cuma 3 doang sama gua 1. Enggak, cuma udah ada yang ngomong-ngong kayak gitu. Itu Kiara juga kenal satu Enggak di gua. YouTube-nya, di YouTube-nya. YouTube, Ya Ada. Allah, bahas Nah. dikit aja perlu channel Napoli repot. Enggak, ini jadi terima kasih. Gua repot. Terima kasih kepada ChatGPT yang membantu saya untuk Apa-apa, merangkum silakan. ini ya. Jadi Marcus Thuram itu Gol tercepat. open scoring gol tercepat di semifinal gitu kan dengan kalau nggak salah 30 detik. 30 detik. Habis itu Lamine Yamal itu juga Pemain termuda. pemain termuda yang mencetak gol di semifinal Liga Champions dengan usia 17 tahun dan 291 hari gitu kan. Yamal 17 tahun. 17 tahun, Pak. udah 100 caps, gol udah 20. Udah 22. dan juga dia merayakan 100 golnya. Itu yang kemarin tuh dia Messi ada- baru 9 gol umur 100 karir profesional. Kan udah profesional kan? Kan profesional udah. Bentar. Ya, Apa enggak. dari pas SSB? Enggak dari Euro. Enggak Oh, sampai sorry. 100 gol. Ah, Golnya tuh 20-an. appearance. Iya. Sorry ya, sorry teman-teman. Penampilan. ke 100 dengan gol. Jadi itu perayaan yang notable dari Lamine Yamal itu. Penampilan ke 100-nya dia hadiahkan dengan mencetak gol di semifinal Liga Champions. Luar biasa. Messi umur segitu di bawah 10 Enggak, gol. Ronaldo sama Messi itu baru starting career di Profesional UCL yang- mungkin iya. umur 19-an. Iya, bahkan ada yang setengah ngecengin gitu kalau nggak salah gue ngeliat di thread Instagram ada yang nanya buat kawan-kawan yang nonton Messi dan Ronaldo dari remaja nih, apakah penampilan mereka waktu remaja itu lebih bagus dari Lamine Yamal? Enggak. Jawabannya enggak. Jawaban gua enggak, tapi Jawaban apakah enggak. Lamine Yamal akan bisa sama seperti itu Betul, di umur Yamal 30? Fiti, betul. Nah, ya, itu Iya. maksudnya Yamal Fiti. Apakah dia mengikuti jejak Ansu Egy Fati. dan Andik kan? Yang paling gampang yang mungkin Ansu umur lebih Fati apa lah. Michael Owen lah. Oh iya. Oh iya betul. Atau paling dekat sama-sama Barca Ansu Ansu Fati. Fati. Udah. Tapi Betul. ya menurut gue ini si Lamine Yamal belum mengeluarkan maksimalnya, belum maksimal Ya, banget ini tapi karena masih ada gue sih banyak merasa dia kayak punya space. longevity yang bagus sih ngelihat dari maksudnya tingkat fitnessnya tuh sangat baik gitu biarpun ya untuk umur 17 belum bisa main 90 full lah ya. Iya betul dan maksudnya pergerakannya dia menurut gue tuh kayak Prime Robin gitu loh, versi Prime Robin ditambah gocekan Mahrez, tau nggak? Kalau gue ngegambarinnya gitu tuh permainan Lamine Yamal. Bisa jadi pilar satu tim di umur 17 menang Euro, jadi pemain kunci Gila utama sih, di gila. Euro. Itu sih gua enggak ya. Dia waktu di Euro 16 tahun ya 16 masih tahun. ada. 13 tahun. Dan belum fullnya itu ya gue percaya banget. Dia masih bocah main-main Iya. doang buat dia. Tapi memang yang bisa mengalahkan Lamine Yamal prime di umur 17 hanya Napoli. Siapa? Napoli satu-satunya tim di di prime 17-nya lawan tim gede, dia sama sekali nggak ngasih assist sama gol. Karena Mario Rui. Karena Mario Rui, makanya gue bilang ke Inter nih ngomong Mario Rui masih free agent. Kontrak pertandingan. Betul, Kontrak buat lawan satu Barca. pertandingan lawan Barca buat mukul Lamine Yamal. Oh iya, kartu merah udah keluar ya. Iya. Emang Mario Rui emang iblis sih dia. Tapi jadi. itu pemain kesukaan gue Ram kalau Iya. di Napoli kan gue selalu Tapi mention memang itu. banyak fans yang sebagai devil advocate mereka tuh banyak yang suka sama Mario Rui karena emang liar aja gitu, maksudnya Iya. unexpectable. Dan dia ada di mana-mana. Dan lanjut. Ya, Lamine Yamal udah melampaui Messi dalam mencetak gol ke Inter. Messi sama sekali belum mencetak gol ke Inter. Walaupun di masa prime ya 2010 ketika Iya. Inter treble dia nggak cetak sama Nggak gol cetak sama satu. sekali. Ini Lamine Yamal udah bisa nyetak gol. Berarti Bisa banget statistik-statistik yang dibikin. Yamal over Messi. Anjir geblek. Oke, kita balik ke Serie A, kita balik Serie A. Fiorentina nggak mau. Karena kita kan Enggak kok. Fiorentina nggak mau. Dia buru-buru banget nggak mau. Lo kenapa sih anti banget bahasa Fiorentina Inter? Fiorentina Nah, ini Bang. udah setengah jam lu. Enggak, belum. Tapi Enggak. Inter itu gue Enggak, gua mau bahas Inter hari Gue ini, lebih mau bahas prefer Milan. Inter masuk ke final untuk ketemu Sama, PSG. sama. Untuk Wah, ketemu iya. PSG. Arsenal lah. Enggak, karena PSG Tifoy itu jelek, punya nggak usah. Tifoy punya jelek. taktikal yang luar biasa gitu bang. Jadi kalau gue ngeliat nih dua tim ini tuh kalau misalnya Inter dan PSG yang masuk, kita akan ngelihat absolut sinema lagi untuk ngelihat kedua taktikal yang akan diadu nih, taktiknya Simone Inzaghi sama Luis Enrique. Soalnya kalau Barca sama PSG terlalu anak muda semua yang main. Jadi Nggak, kayak gua kita Inter nonton- sama Arsenal. Nonton taman kanak-kanak tau kalau terlalu mukul. Iya, Tapi tapi Arsenal terlalu Inggris, fansnya terlalu bacot bang. Tapi seneng kalau misalnya Inter bisa ngalahin Arsenal tuh bisa Nggak. membungkam fans-fans Nggak bisa bacotnya gitu, itu. kita harus ngejaga heritage Arsenal sebagai tim tanpa gelar. Udah Iya. itu dulu. Iya soalnya banyak yang fans-fans Inter yang di sosmed yang pesimis tuh banyak nih kalau misalnya Inter ketemu
Arsenal atau Barca bakal ngasih juara gelar pertama lagi kayak City. City kan pernah dapat gelar kan. Tapi gelar menurut pertama untuk gue mereka. menurut gue potensi kalau ketemu Arsenal sama PSG, menurut gue PSG yang juara. Kalau Inter ketemu sama PSG atau Arsenal, menurut gue kalau ketemu PSG kalah. Kalau ketemu Bisa Arsenal sih, malah bener. menang. Iya. Iya, Nah, gue juga bilang Arsenal tuh gitu. punya plot hole secara Iya. taktikal soalnya. Kalau misalnya Arsenal itu masuk final dan dia akhirnya kalah, berarti dia punya 2 gelar runner up musim ini. Luar biasa. Ya kasihan. Luar Tapi biasa. tadi kan Arsenal mempertahankan kalau dia nirgelar kan. Iya. Jangan-jangan bisa dua-duanya nirgelar nih. Waduh. Sama Internya juga nggak lolos ke final maksud gua. Oh, bisa ada kemungkinan Bisa itu. masih ada leg 1 leg lagi. Iya sih, Oke. bener. Ya. Udah, Ya, ini sekarang kita Fiorentina masih mau. enggak ada. Tapi Fiorentina. Anthony golin, jujur kan, gue kasih tahu aja. Jujur, ini. tenang, Iya, meledek, Anthony. informasi aja, Anthony bakal mau dibeli sama Atletico Madrid. Sayang banget itu Fiorentina sampai bisa kalah sih. Iya. Maksudnya kan Serie A-nya juga ngaruh harusnya di situ. Leg kedua di Tapi leg kedua di Artemio kan. Artemio Artemio Franchi. Bisa lah itu. Bisa. Orang yang golin aja tahu nggak siapa? Ranieri. Iya, Luca Ranieri loh. Biragi udah ke Torino. Maaf ya. Luca Ranieri dari belakang ke tengah jalan lari sendiri ngegolin sendiri. Tim bego kata dia. Nggak bisa diandelin lu semua. Astagfirullah. Mois kan juga nggak main kali kemarin. Mois kan nggak starter. Oke, udah sekarang giliran lu dah, Serie A nih. Lawan Mau kasih lawan Verona ya kasihan nih. Enggak, Udah kan nanggung. Enggak dong, gantung Untung lagi. vibing masih Inter. Iya, belum vibing banget. Pertandingannya Lecce dulu. nanti penonton kita udah langsung udahan. Inter dulunya dibahas. Oh iya benar. Terima kasih Pak Bara. dong. Ini pasti Bara Iya, jadi kita harus sesuaikan ini Ya tetap aja ritmenya bisa dengan- skip video. Tapi paling enggak kan watch time-nya sampai belakang kalau Iya. nggak poli terus. Sabar yang Inter nanti dibahas lagi di Serie A-nya. Sekarang dikit aja waktu lu 2 menit aja karena Napoli akan bertandang ke Lecce yang lagi kemarin kenapa ada yang meninggal Iya, kan? ada yang meninggal. Mau ngapain dia? Iya, maksud gua sedih menurut gua. Gua empati gua jujur. Maksudnya kan dia melakukan sesuatu di kandang kan nih kira-kira Lecce. Gua sih berharap seri, jujur. Lah kok seri, bukan match-nya dulu, ininya Enggak, dulu iya, nih, maksud gua, tim Lecce-nya nih. Demi menghormati itu gua berharap seri sih. Kok? Iya, karena ini Viola siapa namanya ya? Ngaco nih orang ini orang juara di depan mata. Ya tenang, abis itu Mau Inter kalah konten ngap-ngap. Inter kalah sama Como sama Lazio, udah tenang aja, bagi-bagi poin dulu. Bagi-bagi kok. Lu kata ini politik bagi-bagi. Gue butuh Inter menang sama Lazio soalnya. Apa? Ya udah seri deh. Tahu terlalu banyak Lu kepentingan. juara Copa juga bisa kan? Iya. Ente jadi fans terlalu ngarepin kepentingan. Iya, ngarepin tim lain Kalau dulu. kalau balik lagi ke case-nya Lecce sih masih unresolved sih. Maksudnya kayak ya udah dibiarin ngambang aja bahwa Lega Serie A juga ya udah merasa kayak emang ini suatu Tim kecil keharusan untuk dilakukan ya, biarpun tidak adil untuk tim kecil menurut gua. Dimana ya lagi kesulitan gitu, biarpun kita udah sama-sama tahu lah ya di episode kemarin. Bahkan fans Atalanta pas di pertandingan tuh ngasih support dengan kayak ngelempar flare buat kayak bentuk protesnya mereka gitu, bahwa ngapain sih dia dijalanin pertandingannya gitu. Fans Atalanta pun fans garis kerasnya pun sampai bikin nge-tweet juga kan bahwa ini pertandingan yang seharusnya tidak dijalankan gitu, tapi kami tetap harus datang ke stadion untuk mendukung tim kami, tapi kami tetap mendukung Lecce sebagai tim yang sedang berduka gitu. Makanya sempat dilempar flare kan di mungkin menit 60-an gitu. Ya gua sih punya solidaritas yang sama dengan Lecce juga. Gue berharap Lecce bisa bertahan, tapi di sisi lain lagi ada kepentingan di Naples juga gitu loh. Sementara ada beberapa pemain Lecce juga sih yang cedera. Gue agak lupa kemarin yang pemain umur 34 tahun ini siapa ya, gelandang serang itu yang jago banget. Aduh, kok bukan Viola. Siapa? Main lawan Atalanta main nggak? Enggak, ini baru malah mau dimainin dengan lawan Napoli. Itu pemain yang sering bikin gol ke lawan Napoli soalnya. Dan di sisi lain Napoli defensifnya juga lagi Berisha, bukan. Berisha, Rapadoni, Bukan. Pierotti, Bukan. Raffia. Bukan. Siapa Kaba. Bukan. Kaba main. Carlson. Pemain Itali, pemain kewarganegaraan Itali. Attacking midfielder. Ya itulah pokoknya Ya, ya. ya, Nanti kalau lo cari dan nemu baru lo ngomongin Sansone, namanya Sansone. Oh, Sansone. Biar lupa Sansone itu baru Iya, available itu Nicola Sansone. pemain ekstrim itu. Gue suka banget ke zaman di FM. Tapi balik lagi nih ke Napoli, Bonjono cedera. Kemungkinan juga ada beberapa pemain yang gak bakal available seperti gua nggak tahu Lukaku bakal dicadangin atau enggak. Soalnya kemarin ada isu bakal ubah tactical radical, tapi katanya bakal tetap ke 4-4-2. McTominay digeser, McFratem digeser ke sayap. Terus sempat ada isu juga mau back 3, tapi tetap nggak mainin Rafa Marin. Itu juga kasihan banget sih di Rafa Marin karena sering kena kartu kuning. Jadi
ini jujur sampai saat ini gue nggak tahu taktikal yang bakal dijalanin Conte karena terakhir lawan siapa ya? Lawan Torino pun. Tapi itu karena kondisi pemainnya terbatas kan terbatas diganti-ganti. cedera pun sama. Formasi. Sekarang pun juga dengan kondisi yang kurang lebih sama juga. Kemarin kan yang gue bilang Raspadori minum obat, minum paracetamol ya kan? Masuk angin. Jadi kemungkinan juga di pertandingan ini juga bisa sama juga. Dan Conte kan ada sempat ngeluhin masalah nih, ada isu di lapangan dia karena setiap pemain pemanasan di sebelum pertandingan tuh ada aja kasusnya. Berarti jangan usah pemanasan. Ya kram dong, same aja pemanasannya di ruang ganti. Pijit-pijit aja dikit. Tapi nggak tahu kenapa hati kecil gue berkata seri sih pertandingan ini. Skornya berarti berapa langsung? Satu sama aja, Satu satu sama. Gua 0-4 nih Napoli menang. Gua 0-3. Gua 0-3 jujur. Enggak, soalnya Napoli memang di away itu masih berantakan. Itu dari Januari itu susah banget dapat menang. Tapi Cuma 2 kali menang. tapi Mac Terminator akan golin. Mac Fratma. Jadi Fratema itu dari bahasa apa, Jerman? Napoli. Bukan. Oh, Dari Napoli. Naples dari kan kalau bahasa Italia keseluruhan kan Fratello kan. Kalau di sana tuh Fratema kalau nggak salah. Jadi disingkat jadi Mac Fratema. Abang kan, abang. Mac Bro jadi bro, Mac Bro jadi lucu banget kan aja emang Sama kayak McFlurry gitu Iya, Mac Ngap. lucu sih itu. Itu yang ngasih julukan Mazzocchi. Iya. Jadi orang fans Napoli banyak yang minta Mazzocchi jual setelah dia ngasih julukan itu jangan dijual. Tapi jadi pelapis keempat. Jadi main semusim 1-2 pertandingan 10 menit nggak apa-apa. Tapi yang penting lo ngasih berjasa gitu buat Mac Fratema gitu. Udah. Lu berapa di? Iya nih, kalau gua sih ya Seri. jelas berharapnya kalah, cuman ya paling realistis untuk Lecce yang nggak pernah menang dalam beberapa pertandingan terakhir menang lawan Parma di bulan Februari, paling ya seri juga sih, 2 sama atau 1 sama sih, kayak 1 sama lah. Nggak apa-apa di seri aja. Harapan gua sih 1 Oke. sama. Lu 0-3 tadi. 0-3 ya, gue 0-4. Oke. Nah, ini kan ada yang seru lagi kan sebenarnya justru malah Fiorentina melawan Roma dan juga Juve melawan Bologna. Tapi Juve ini kita mau kasih video apa Video aja, Bang. Video buat siapa? tentang bahas Juve, Bang Busan dan siapa? Ntar ada Vina Karamo yang ngomong. Tapi yang udah pasti Roma Fiorentina kita kasih Bang Wei dulu. Enggak, kita sebelum kita mulai kita bikin best starting 11 Fiorentina dan Roma menurut versi kita. Bang Wai lagi dicengin, Bang. Gue pakai taktik 3-4-3 Bang Wai. Jujur. Sama. Enggak, bentar, gue bisa bahas kalau buat Fiorentina Roma. Ini mungkin gue ngejelasinnya by data aja ya. Oke. Jadi Roma itu unbeaten nih, sama dua tim ini sama-sama unbeaten dalam Tahun 5 pertandingan ini. terakhir. Dalam 5 pertandingan. Roma lebih gila lagi. Tahun ini belum kalah dia. Dia itu tahun ini belum kalah, 18 Serie A Di Serie A match, ya. matches dia belum kalah. Gitu. Terus di home game-nya dia itu dia punya strong home game 13 poin di 5 pertandingan home-nya Roma. Terus Fiorentinanya itu di Itu nggak mau ngasih tahu satu poin itu dapetin lawan siapa? lawan Napoli. Iya, Lawan Napoli. Nah, terus formnya Fiorentina itu win-win, draw-draw, win-win. Jadi luar biasa ini. Terus Jadi draw. 2-1. Iya, Kayak security 2 hari masuk 1 hari libur. terus dua-duanya sebenarnya ini tactical approach-nya sama-sama mainin possession base. Tapi sorry. Fiorentina 5 possession. kali belum kalah. 5 kali belum kalah. Yang kalah terakhir sama siapa ya? Terakhir itu kalah lawan 2-1 lawan Napoli. Milan seri doang. Info lagi ya. Ilmu lagi aja. Dybala masih cedera, Victor Nelson masih cedera. Ini tim yang satunya main ugal-ugalan nih, Fiorentina main ugal-ugalan possession base dan main wing play. Roma mainnya defense dan quick transition gitu kan dengan 3-4-2-1-nya. Jadi yang kalau berdasarkan ChatGPT nih, Lu diprotes sama komentar sama ini lu kolom komentar. saya Lu chat GPT saya lagi norak, saya tentang baru langganan. Aku gue langganan gak ke gue Baru langganan ternyata enak ya. Jadi likely outcome-nya itu 1-1 kalau enggak 2-2. Kayaknya ini emang ini Kalau gua 1-0 udah menang Roma lagi 1-0 Iya, doang. 1-0. Gol menit 1. Gol menit 1 udah Sule tiba-tiba jatuh di mana masuk udah defense sampai habis. Itu Fiorentina shoot ada 23 kali, 5 kali on goal tapi ditepis semua. Sama satu kena badan. Udah. Tadi kan gue ngejelasin secara datanya. Kalau Menurut dari ChatGPT. opini gue sendiri, sebenarnya draw itu hasil yang paling masuk akal. Tapi gue lebih ngunggulin Roma di sini karena Roma punya
tren yang lebih positif. Dan squad depth-nya gila, squad depth-nya. Iya betul, dan Fiorentina sendiri Baru gua main, rasa baru main kemarin dan juga harus nelan kekalahan juga kan. Gua rasa di sini tentunya Fiorentina mau bounce back, tapi gue yakin kelelahan itu jadi faktor juga gitu karena main di itu kemarin. Fiorentina juga ya mainnya habis-habisan juga kemarin. Jadi itu yang gua rasa akan dimanfaatkan sama Roma, dan skornya menurut gua kalau gua lebih ngejagoin Roma menang dengan skor 2-1. Kalau gua sih tadi 1-0 Fiorentina, menurut gua ya gue pengennya sih dia lebih fokus ke leg keduanya karena dia sekarang posisinya ke-8 dan sulit juga untuk capai WL lah, pasti nggak mau WCL lagi. Apalagi kan Roma kan Milan kan pasti juara Copa Copa kan, Jadi, iya, agak sulit. Nah, gue kasih piala mah udah sono Iya, CL Copa. Iya, maksudnya ya lebih baik untuk all out di WCL-nya nih buat dapat satu spot di WL daripada melalui jalur Serie A. Iya, Lebih mudah, maksudnya lebih mudah sih, lebih mudah, realistis sebenarnya. juga daripada kalau di Serie A kan harus melihat hasil lawannya juga kan. Iya, Nah ini karena lu padat banget tinggal berjuang sendiri sendiri di WCL-nya gitu. Cuma tinggal 2 pertandingan kalau misalkan lo menang di leg 2 ya. Tinggal 2 betul. pertandingan doang untuk lo dapat tiket ke WL. Sayang banget kalau nggak diambil dan dapat 1 piala lagi, lumayan. Iya. Harus bonus mah. Fiorentina berarti 3 bisa dapat dulu dia nggak dapat juga ya Conference League. Yang kalah sama West Ham. Iya, kalah sama Declan West Ham. Rice. Rice baby. Menurut gua Roma sih bakal tetap unbeaten sih, seri 1 sama. Kalau gua. Sama. Ikutin ChatGPT lu. Emang iya tadi Kan oh, 1 sama udah sama ya. Kalau gua kan boleh Matias Sule asisnya dari Elder Sumorodo. Jujur. Sama dong dari kemarin, Sumorodo Lolita. tuh kadang kita nggak ngasih apresiasi terhadap Yang pemain seharusnya, seperti itu. iya. Elder Sumorodo tuh sampai rela nurunin gajinya demi masih bisa main di Roma loh, musim ini. Dan Ranieri ngelihat ini apa namanya solidaritasnya itu, ngelihat tekadnya main. Sekarang kan dia total udah hampir 17 pertandingan, 18 pertandingan dan 1 assist, 4 assist 1 gol kalau nggak salah. Atau 4 gol 1 assist lupa gue. Tapi ya intinya lumayan impactful lah sebagai pelapisnya Dogbik dan kadang disandingin juga. Karena kemarin dia sama bareng striker. waktu Inter. Iya, itu Elder Sumorodo ngeri loh. Oke lah, tapi kita kasih orang yang lagi seneng mengutarakan pendapatnya di sosial media. Betul. Bang Wai, silakan. Best 11-nya. Anjing gue sih lagi. Emang udah bilang kalau Iya nanti ntar bisa diedit. Ya kan kita masukin best 11-nya. Udah ngambil dari IG. Iya. Gak usah izin kita comotnya kontennya. Iya, santai boleh. Oke, thank you Bang Wai. Gue tahu banget tuh pasti pengen ngomong kayak gitu kan. Mana Rodrigo tadi? Nah sekarang Kafu. kita geser ke partai Genoa Milan dulu. Genoa Milan. Kita kasih Reza untuk Enggak, berbicara lu aja, mewakili Bang, lu Milan. aja. Iya. Lu Kita bagi dua aja ya, semenit sama menit. Enggak ada orang pokoknya. Bolanya Jupe. Tadi Bang Bustan tadi. Bang Bustan. Iya. Tapi kayaknya dia fokus untuk menaikkan subscriber suara Juventus. Enggak mau bercanda Bang. Nanti kalau bisa kirim videonya ke Alvin kayak biasa. Nah, Genoa akan melawan Milan. Di sini juga pastinya Milan masih walaupun di Serie A udah hampir gue bilang lepas lah gitu kan. Maksudnya ya udah lu fokus lawan Bolonya 2 kali nih, ntar back to back. Tapi ya pastinya Genoa tetap gimana pun gua rasa masih di bawah Milan kemampuannya, tapi gue pengennya tuh Milan akan memfokuskan atau mematangkan formasi sama pemain aja sih buat ini supaya dapet tuh enaknya buat lawan Bolonya tuh seperti apa sih mainnya. Terlepas dari hasil gue hampir tidak peduli sih sebenarnya. Tapi gue mau T1 dong. Ada info kan Liberali katanya mau ada ditransfer keluar itu. Pendapat Aduh, fans jangan Milan nih. dong. Iya pendapat Iya. fans Milan. Karena tapi dua sisi yang masuk akal juga. Liberali butuh menit bermain yang nggak bisa dikasih Milan, tapi melepas Liberali secara permanen juga menghilangkan Betul. salah satu talenta terbaiknya Milan juga. Paling gue setuju ya dipinjemin sih sebenarnya. Cuman ini nggak mau kan? Isinya Iya. dia nggak mau. Dan Di Futuro juga main jadinya Futuronya jelek banget. ya ini Sama di Vogue Origi hilang ya? Iya, Di itu Vogue kan Origi. udah bilang Nggak mau. Kagak, Nggak mau diputus. Fingerprintnya nggak bisa. Udah dihapus. Emang dia Orang kayak lagi emang buta. aji mumpung banget. Maksudnya lu tetap digaji, gue nggak mau main di Futuro. Lu kalau nggak mainin gue di first team ya gue nggak mau main. Dia kan sempat dipinjemin ke Nottingham Forest tuh opsi pembelian ya. Dan 6,5 juta lu setahun. Gajinya. Iya. Nah itu pertanyaan gue kenapa nggak dipermanenin ya? Apa dari klubnya nggak mau atau dianya yang nggak mau waktu itu?
si Originya nggak mau. Anjir. Emang nggak mau dijual. Bahkan Milan tuh ngasih gratis. Cuma kan tetap nih, gue udah ngasih dia gratis nih. Napoli ambil dia gratis. Iya. Ngomong sama dia kan. Originya nggak Dia mau. nggak mau. Emang anjing. Mutual terminate juga nggak mau, mutual terminate. Iya, mutual terminate kan berarti ada kesepakatan bersama Iya, tertentu iya, kan. iya. Misalkan kalau Milannya maunya cuma Dapat 3 kasih juta berapa? kali 2 tahun kan Ah. berarti cuma dia dapat 6 juta Iya. buat keseluruhan. Mending gua gabut 13 juta kan ngata-ngatain. Jadi tahun depan masih akan 6,5 juta lagi. Kontraknya apa? 2026. Habis itu baru dia karap baru. Enggak, maksud gua secara profesional tuh gimana sih cara nge-maintain ini, maksud gua nggak bisa dibawa ke kasus hukum sama Milan atau nggak gimana? bisa dong. Sesimpel itu kontrak kerja, Ran. Iya kontrak kerja tapi lo nggak kerja gitu. Iya kan itu persetujuan. Dia dikontrak buat first team. Iya. Lu nggak mainin gue di first team, gue nggak mau main hak gue. Wah gila sih, tapi nggak sampai nggak latihan kan, maksud gua itu juga tidak memenuhi kontrak loh. Kan Iya, latihan itu itu Bisa latihan juga. Dia bisa. pasti latihan. Nggak. Pasti orang latihan. nggak boleh masuk kan? Iya, Iya, dia nggak boleh Milannya. Dia tetap kalau disuruh dia tetap mau. Oh, dia nunggu di parkiran gitu. Oh, gue malah mau latihan. Jadi Iya. di parkiran itu sambil lari. Jadi dia kayak Di depan mobilnya Lah, dia. ini lari-lari. gue datang bang, menuhin kewajiban bang. Lu kalau nggak masuk list di first team, bagaimana lu bisa latihan sama first team kan gitu? Udah pasti dia nggak ikut latihan sama first team Tapi juga. kan latihan kan kewajiban bang. Biarpun lu biarpun kagak main sama first team. Tapi kan lu punya kewajiban untuk tetap datang hadir gitu, absen. Absensi. Enggak, tapi gini Ran, tapi gini. Lu Nih, kan di gua nggak ngerti nih Enggak, lu konsepnya. kan di hire sama si klubnya. Berarti dengan kontrak lu itu sebagai pemain dari klub tersebut gitu kan. Heeh. Nah, isi kontraknya itu seperti apa kan kita nggak ada yang tahu dong. Kita kan nggak megang draft Lah kontraknya. iya nih. memang kita tidak megang draft. Tapi logikanya tim man atau orang bodoh mana yang mempekerjakan orang untuk tidak bekerja, itu aja. Ya, cuman kan lu nggak, selama lu nggak ada kontrak yang dilanggar, Iya. ya gua nggak tahu tuh di dalamnya gimana. Ya itu sah-sah aja. Jadi menurut gua. oke, saya tidak mau bermain di Futuro, tapi kan harusnya minimal latihan. Latihan aja Futuro. Latihan Main- sama first team nggak boleh ya? Iya, latihan sama first team misalkan. Karena nggak dipanggil. Nggak dipanggil, Iya, karena kan iya. ada kayak misalkan kalau kita pemain cedera gitu, kayak Suarez mainnya kan di Barcelona Youth buat ningkatin apa namanya kebugaran kan. Iya. Nah, ini masalah etika juga menurut gua. David Beckham juga di Real Madrid dulu pernah kayak gitu kan. Nggak boleh latihan. Akhirnya dia latihan sendiri di pinggir lapangan kayak ya udah nih. Oh, gua tapi kan ada di datang sini, latihan. Nah, ini gitu. aksesnya kan di Revo. Nah, itu gua nggak ngerti nih di Fokori gini sebenarnya mau gimana. Di Milan juga gimana manajemennya. Ya etikanya dia aja udah paling nggak benar. Rohiman lah, Rohiman. Gimana ya? Kacau. Tapi balik lagi ke liberali, Iya. gua nggak setuju karena ya seorang IMF yang gue butuhin dibanding sebenarnya ya dibanding lu gambling Adli balikin ke Milan, mending Kemarin kan liberali mau gitu. diambil Inter. Enggak lah, itu orang nggak ada. Nggak ada. Cuma Kaget. OT dikit Kamarda nggak bisa main di playoffnya si Milan Futuro kan, karena dia masih bermainnya di bawah 25 match. Futuro tuh dia bukannya playout ya, bukan Playoff, playout, playout kan? iya Keluar buat dari yang seri D kan? gede lawan si Spal kan. Nah cuma si Kamarda sama si Alex Jimenez nggak boleh main karena ada klausul di matchnya playout atau playoff itu lu harus main minimal 25 match. sementara Kamarda tuh cuma 20, Alex Jimenez cuma 15. kalau bikin friendly 5 boleh nggak? Nggak Lawan tim boleh, seri nggak C. boleh. Kan Nggak harus boleh. pertandingan resmi. Ulang kalau ulang. Ulang bang, Iya, ulang. ntar Saya tunggu belajar, Bang. mesin waktu Besok. ditemuin dulu. Oke, Dari- sekarang terus dari gua kan Genoa Milan begitu ya. Kalau mungkin gua lu dulu deh sebelum gua tutup tebak skornya nih dari gua. Lu tutup aja tebak skor. Oh iya gua 0-1 Gua lah. Roma banget. mainnya di mana? Di Genoa. Di Genoa. Di Genoa. 0-1. Satu sama gua, yang golin nanti Junior Mesias. Oke, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, santai aja. Relax. Nggak, kalau gua Tami ngeliat- Abraham golin di situ. Kalau gue Gua ngelihat operasi aja. ya mungkin gue sedikit opini gue ngelihat formasi 3 backnya Milan ini yang diterapkan sama Conceição ini udah berjalan dengan baik. Gue rasa Pulisic juga lebih nyaman di depan gitu dengan striker siapapun di sana juga itu gue rasa udah mulai ngerti Pulisic mau main kayak gimana gitu kan, baik itu si Jovic, Jimenez atau Tammy Abraham yang main gitu. Nah kalau gue ngelihatnya yang penting jangan mainin Yunus Musa aja sih. Udah di blacklist Captain kan. America. Jangan dimainin. Dia udah Yunus nemenin Musa. Origi kayaknya. Ya, On your udah left. jangan dimainin nama si on your left itu. Dan gua rasa Milan di sini bakalan nguasain pertandingan sih gitu. Paling harus hati-hati dengan Genoa yang ngandelin serangan baliknya. Tapi Genoa beberapa pertandingan ini kalau gue ngeliat serangan baliknya juga buntu sih. Karena beberapa pemain andalannya juga banyak yang cedera sih. Iya. Zito Lufumbo juga musim ini sangat ngedrop banget sih. Selama nggak ada Lufumbo mah gue pede. Lufumbo tuh udah bermusim-musim gue lihat emang mainnya nyusahin Milan banget. Betul, Iya. musim ini tuh lagi salah satu musim terjeleknya Zito Lufumbo sih.
jujur sih gue, karena gue salah satu pengamat timnas Angola kan. Iya, Gitu. Jadi gue ngeliat Getulofumbo musim ini turun, jujur. Banyak cedera juga dia. Nah, jadi kalau buat gue skornya itu 0-2 untuk AC Milan. Pede. Kenapa gue bilang satu sama? Karena nanti kan jersey-nya sama-sama pakai yang warna merah hitam. Jadi Ya, bingung dong. Yang megang stick bingung. Oh, bingung nih gitu. Anjing lu salah milih jersey. Milan bawa jersey home juga, lupa bawa jersey away. Main tuh pakai jersey home. Emang lu Fumbo Genoa bukan Cagliari ya? Kaliari. Salah kita dari tadi ngebahas Genoa. Tapi junior saya sebenarnya Pengamat timnas Angola kan lu, bukan gua. Tapi gua terakhir di Angola tuh emang 2 tahun lalu. Lupa. Oh ternyata main di Cagliari gitu gue bilang. Ya dia Genoa siapa sih jagoannya? Gue tuh lupa. Saya, Zanoli, Pinamonti, Pinamonti. Borriello. Tapi jadi sorry gue referee. Jadi memang Pinamonti itu musim ini jeruk banget. Cuma ngubah doang. Tebak skor lu. Ya ini Genoa secara matematis Udah dari tadi bukan benerin dulu, udah jauh. Lu lagi make sure juga nih Malu kan. gua, pulang lu. Nanti dikat aja tau. Dikat aja ya, Tapi tapi kalau jersey sama kan warna kan, kan mobil kan udah aman gua di itu doang. Gua kalau Genoa sih secara matematis tadi gua lihat udah aman ya dia dari Enggak, lu pada Serie B. Iya lu pada megang device di kamera gua Gua dipakai. enggak, gua enggak megang device, Iya, tapi- gua di situ. Pak tadi yang mau saya bilang itu si Vitinha sebenarnya. Cuman PT-nya juga dari musim Yang lalu juga PSG kurang. nih gitu gimana nih? PT-nya Genoa tahu gua kalau itu gua tahu. Iya, Dewa United. Bukan, juga ada. Kalah lah 2-1 sama Milan. Tapi defense-nya Konrad De Winter bagus. Konrad ada kan Konrad De Winter. Ustadz Konrad. Bukan Orang Belgia ya? Apa? Oh, Belgia benar. Belgia kan? Kan mau dibeli Napoli juga biar ngumpul 3 orang Belgia, Ngonge sama Lukaku. Iya, ini Genoa kayaknya udah ya nggak terlalu mentingin hasil sih, kayaknya udah. Iya, soalnya Genoa jadi salah satu tim yang udah aman Udah juga aman. kan, bareng sama Como kan. Dia secara matematis sudah beda 14 poin sama Venezia yang di posisi 18, jadi 4 pertandingan 4 pertandingan, terakhir 12 ya doang, kan. incar seri 1 pun juga udah aman kan. udah aman. Udah nggak kalah juga aman ya udah, jadi kalah lawan Milan. Ini gue aja lah dua-duanya, Milan juga kalah juga udah bodo amat. Gak gitu, mainin Futuro aja dua-duanya. Tapi kayak Genoa nggak ada Futuro lagi ya. Anjing gua masih malu anjing lu. Bodoh amat. Gue masa orang kita bukan pundit kok udah biarin aja. Bukan atlet sebenarnya yang main. Tadi gua kira di- jawab sebagai konten kreator tuh malu, Rang. Gue kira tadi dia Biarin ngomong bisa di Kembe Mutombo. Kita mau basket. Oke, ini kita ke laga pamungkas yang akan kita bahas di malam hari ini. Bagaimana Inter memiliki peluangkah untuk mengkudeta lagi? Nah, ini gua apal nih, Feeling gue dua-duanya menang. nih. Feeling gue menang. Ya menang. Enggak, kan ini full rotasi kan, kecuali yang Sommer doang kan. Itu Beritanya udah begitu kan? Isunya media semua full rotasi, Betul. benar-benar udah bersiap-siap melawan Barcelona. Cuma yang Sommer doang. Tapi cuma maksudnya Josep Martinez ngelepas doang. kudetonya bagaimana sih? Which is Enggak, menurut gua gua setuju sih. Enggak, menurut gua itu malah tekanan sendiri buat Napoli kalau dia bisa main pakai pemain lapis 2 dan menang. Tapi kan yang main lu duluan. Main Napoli duluan. Who cares? Oke, sekarang unggul 3 poin nih. Terus habis itu saya unggul 6 poin, terus habis itu Inter menang kan dengan pemain muda ya itu tetap jadi tekanan. Gue mau pemain Napoli mah gue nggak nonton, udah menang, Ya, mau memang, mau Inter juga ada begini ya. nonton, cuman tekanannya kan tetap ada gitu. Iya. Tekanannya tetap ada menurut gua. Which is menurut gue justru tekanannya akan ke Inter jika Napoli yang kepleset. Iya. Oh iya. Iya, Itu itu gua itu jadi beban permainan Inter. Kalau misalnya Napoli menang nih beda 6 poin. Iya, Ya, gue udah lah. Wah anjing Napolinya kalah, gue udah submit list Iya. DSP lagi. Masalahnya Katain Zagi. satu jam terakhir kan submitnya biasanya ya, kalau boleh diganti atau enggaknya itu 1 jam terakhir kayaknya. Nah, Napoli main 0045 2345 Napoli itu main enggak. Kalau Kalau waktu 23 Jakarta, waktu 23 Jakarta jam 11 jam 11 gitu. jam 11 Inter mainnya 145 di mana ya jedanya tuh nggak ada sampai 1 jam tuh setelah Napoli selesai. Jadi Napoli main kayaknya Sabtu ya? tanggal Minggu ya? Minggu. Napoli main tiga itu tuh Sabtu ya, tanggal 3. Sabtu. Tanggal 3 Inter Ntar lu tanggal 4-nya jujur. 145. Jujur Napoli mainnya tomorrow 23.00 Iya. jam 11 malam besok jam 11. Padahal gue udah janjian sama istri gue, kita sekarang pertandingan Napoli kita harus nonton bareng, besok dia ke Bandung gak ada. Oh, lu nggak ikut? Kak, ya gue mau kan kagak diajak main sama temen-temennya. Main sama Getulofumbo anjing Getulofumbo. Maaf ya teman-teman ya, gue masih malu ini sama lu Bumbo nih. Wah, Sumpah. Anjir, anjir. Ya udah intinya sih gue setuju dengan rotasi yang akan dilakukan ya. Gua pun juga sama. Terkait nanti Napolinya mau seri kayak mau kalah kayak, jadi menurut gue Inter Shifting fokus aja shifting dulu. fokus ke apa yang dia bisa lakukan. Dia kalau mau menang usaha sendiri. Sedangkan kalau di Serie A lu usaha sendiri pun akan bergantung sama Napoli. Jadi
mendingan yang pasti-pasti dulu, lu maksimalin di UCL ya. Kalaupun nanti kalah sama Barcelona, seenggaknya lu udah maksimalin usaha yang bergantung sama diri lu sendiri, sama Inter sendiri. Dibandingkan kalau misalnya fokus lagi di Serie A, ternyata nanti ujung-ujung malah kalah atau seri, terus mood lu jadi jelek lagi ketika lawan Barcelona. Iya. Barcelona juga kalah lagi, nggak dapat apa-apa gitu. Walaupun lawan Barcelona menang dan kalah di final juga ya udahlah, yang penting udah. Menurut gue sih udah final. Udah final, dan gue bilang kemarin bye-bye Scudetto ya udah bye-bye. Dan menurut gue walaupun Inter nanti bye-bye Scudetto dan nggak dapat UCL juga, musim yang gagal menurut gua enggak, tapi musim yang mengecewakan buat gua. Gagal sih enggak, kayaknya kalau untuk Internya ya, kalau masuk final UCL itu duitnya ada. Final Iya. Super Copa. Iya, Gue kasih tau ya, final Super Copa. Juara Serie A tetap ada. Jadi lu Runner up Serie A. Misalkan ya kalau semuanya nggak dapat ya runner up Serie A. Runner up Coppa Italia. Iya, final UCL. Ya maksud gua iya. secara Tim mana gitu maksud gua. Iya, maksudnya secara titel atau ya gengsi ya pasti mungkin secara pemain pasti ya sayang banget, kecewa segala macam. Cuman menurut gua sih untuk sebagai Inter secara klubnya sih bukan yang gagal sih, tapi ya masih ada hal baiknya lah, masih dapat duit segala macam yang emang itu dibutuhkan Inter untuk menghadapi musim depan kan. Jadi ya gua sih setuju dengan rotasi yang dilakukan. Kabarnya juga Hakan Calhanoglu nggak boleh main scoring karena dia ada bukan hubungan sih, ada komunikasi dengan ultras namanya Verdico segala macam itu yang terduga membunuh ya mafia segala macam. Jadi nggak boleh main satu pertandingan. Yaudah oke lah, dia bagus nggak main di situ, fokus di Serie A di UCL. Lautaro Martinez juga ya semoga bisa comeback di leg kedua. Recovery dulu lah. Jadi di lawan Verona ya mungkin Korea sama Arnautovic atau sama Taremi gitu. Iya, justru malah orang yang banyak Korea sama Taremi justru banyak yang bertanyakan kenapa nggak Taremi sama Arnaud. Cuman kan masalahnya Koreanya nggak diregisterin di Champions League kan, makanya mesti dimainin, sayang gitu. Terus di bek kiri gua harap sih malah Di Marco yang dimainin. Jadi Augustonya yang di buat lawan Barcelona. Iya. Nggak ada pemain si Cecio apa siapa? Ceci ya? itu yang pemain muda kan. itu. Gue suka tuh pemain di FF soalnya. Iya. Itu maksud gue juga bisa jadi opsi tuh mainin aja. Ya mungkin nanti kalau misalnya udah untuk fresh leg lah, buat fresh leg ketika udah unggul ya mungkin bisa dimasukin kemudian kayak gitu. Untuk kiper justru gue sih lebih setuju Josep Martinez juga sih. Iya. Maksudnya ya, Bagus itu, dia lumayan untuk lawan Verona kayaknya bisa lah menggempur maksudnya mempertahankan gawang gitu. Karena ya gue takutnya sih yang penting jangan sampai ada yang cedera lagi sih. Iya, cedera yang yang disayangkan lucu banget gitu, maksudnya tiba-tiba jarinya patah. Iya, soalnya si Sommer kan ya sempat absen gara-gara masalah di jarinya juga kan. Yang mana habis nepis nih gue Terus ya di sisi back juga Pavard lagi belum bisa main kabarnya, ya Bisek masih tetap jadi andalan. Dan ya untuk Dumfries sih kayaknya nggak apa-apa dimainin dulu dari menit awal, lalu babak kedua diganti karena dia lagi dapat pace-nya nih, vibing-nya lagi dapat, baru nanti agak kelelahan dikit. Dia baru ganti untuk di lawan Barcelona lagi gitu. Jadi ya feeling gue sih dengan melakukan rotasi justru malah Inter bisa lebih baik mainnya dan ya kalaupun menang sih tetap kebobolan kayak 1-3 sih. 3-1 main di kandang. Gue pasti menang tipis nih kalau misalkan kayak gini 1-0 lah. 0-1. Di kandang Inter ya. Oh iya. Ini kandang lagi jadi momok menakutkan nih setelah kalah terakhir sama Milan, jadi kayak kandang apa ini? Kandang rumah kalah. Kayaknya Verona sulit untuk ngebobol Inter lah. Iya. Gue sih berharap Faraoni, tapi Faraoni salah satu pemainnya yang paling menonjol musim ini ya si Amin Sarr, yang kalau misalnya karena kan gue ngelihatnya di si Verona ini bisa ngegolin kalau misalnya emang bisa dapat supply bola ke depan kan, bisa ngedorong bola ke depan kan. Ini nggak akan dikasih sama Inter. Yang pemain Kolombia tuh siapa tuh yang strikernya? Yepes. Bukan Salcedo. Bukan Salcedo. Enggak ada. Yang pemain yang lawan Napoli itu menang 3-0. Gue ngomong lagi digocek di kamar. Ada ya. Ngomong. Falcao. Bukan. Mosquera. Dari Mosquera. Ada. Gue mau kasih tahu ada. Itu bukannya main di ini. Dulu main, kalau nggak salah Mosquera ini main. Nah, kalau itu gue nggak berani ngomong, takutnya Mosqueranya beda. Ada Mosquera main di Valencia, tapi bukan Mosquera itu. Gue mikirnya Mosquera yang main di Championship-nya Inggris. Harusnya nih. Dia lumayan, ya nggak nyampe 2 digit juga sih golnya ya. Cuman lumayan membahayakan. Dan dari dulu kan Verona punya tipikal pemain ace-nya dia kan. Ace yang unpredictable player dan selalu diambil-ambilin sama tim gede. Iya, salah satunya kesayangan saya si Ngonge. Ya menurut gua
ya Simeone, ya maksud gua kayak ini tim lu kayak nggak bersiap untuk sesuatu yang lebih besar gitu, kayak pemain bagus dikit diambil, pemain bagus dikit diambil. Nah, jualan emang kayak gitu. Ya, cuman maksud gua ya untuk berjualan apa namanya pemain lu tuh mesti bisa dipajang kan di tempat yang terlihat lebih besar kan. Kalau ujung-ujungnya degradasi siapa yang mau nontonin gitu buat beli pemain lu? Sama gitu. kayak Soton. Gitu kalau di Inggris mah ada jualan pemain. Sugawara. Tapi ya harapan gue sih sebenarnya ini kan karena si Verona belum terlalu aman juga dari zona degradasi, dia nggak terlalu pasif gitu, nggak terlalu Iya. gue yakin sih pasti yang dipikiran pelatihnya ya udah seri udah bagus lawan Inter gitu, tapi yang gue harapkan mereka juga berani keluar biar Inter juga bisa eksploitasi gitu. Keluar. Bukan itu. Balik dulu. Main. Tapi Inter bingung kalau megang bola. Lawan Verona ini bingung nih Inter asli deh. Iya sih, karena 1-0 paling bang. Iya, Verona tuh punya dark magic-nya sendiri tau. Gua nggak tahu kenapa nih tim ini. Roma ya menang di babak pertama di menit awal, di babak keduanya udah nggak sama sekali ada serangan juga kan, kata si Bang Boy. Iya, tunggu di belakang. Verona juga kayak, gua mau nguncinya gimana ya? Karena Verona tuh tipikal tim yang punya counter attack yang lumayan tajam. Kan tempat Verona tuh Hellas Verona tuh di awal-awal musim itu sempat peringkat 7 apa 6 gitu. Sempat ya habis menang lawan Napoli 3-0 itu loh. Iya. Pertandingan pertama 3-0. Iya, dan beberapa pertandingan menang kalau nggak salah, 4 pertandingan menang, 3 kali seri, 1 kali kalah gitu kalau nggak salah, lupa gue. Habis itu baru trennya turun. Itu tim-tim itu tuh emang ngejar poin di depan tau gak sih lo, tim-tim kayak gitu, ngeri banget sih. Ada lagi nggak sih? Apa tim yang gitu? Verona 5 pertandingan terakhir belum pernah menang. Seri doang ya? Seri. Iya. Kalau gua sih ya Inter mau pakai pemain cadangan, pakai pemain Primavera, lawan Verona doang sih menang 2-0 kalau gue bilang. 2-0. 2-0 kalau gua 1-0 tadi bang. Golnya Fratesi. Iya, Fratesi jadi starter juga mungkin. Tadi gua udah ketinggalan, gua sih cuma ngarep Leo ngegolin. Soalnya dia kan udah sebenarnya udah 2 digit nih. Cuma ini musim ini masih yang paling dikit dibanding 4 musim terakhir. Berapa dia total golnya? 22 kalau nggak salah. Tapi musim-musim sebelumnya tuh 26. Udah 2-2 deh. Lumayan banyak ya. Gol musim di Serie A doang apa di total? Kayak total deh. Total ya, total. Kalau Serie A masih siapa? Si Retegui. Iya. Apa digabung sama Asis ya, gue lupa dah. Kemarin gue liat tuh pokoknya dia lumayan konsisten lah dalam segitu, sebenarnya nggak jelek-jelek banget, cuma masih yang paling dikit dibanding 4 musim Cuman terakhir. memang kolektivitasnya juga emang lagi jelek kan, secara keseluruhan tim Milan lagi kurang lah di Liga ya. Di Liga dan di Champions. Ya. Kita tutup episode kali ini dengan pembahasan yang sangat menarik. Seperti biasa kita berkumpul kembali lagi secara offline sini, kami sangat senang sekali. Jangan lupa teman-teman juga, kita masih ada link Sawerianya masih aktif masih. Asik. Boleh ya. Saweria boleh nggak juga Dibantu nggak ya, nggak Coba juga kita nggak cek apa-apa. berapa ya udah. Terus juga di subscribe walaupun kita agak stuck nih, tapi sebenarnya kita bodo amat. Jangan lupa subscribe ke Radio Banding ini teman-teman. Kok kayak sensi banget sih? Tapi banget nih, gue mesti beneran. Tapi honestly gue sih berharap ya kita bisa konsisten juga ke depannya. Ini juga salah satu titik balik semoga ya. Dan gue juga pengen channel ini bisa lebih gede, dan tentunya karena kalian juga ya para penonton kami. Jadi kita ngebangun lah community ini kan untuk mewakili para tifosi, karena bisnis media ini lagi serem bang. Kemarin kok kalau nggak salah kemarin atau hari ini gitu Kompas Sport itu akhirnya harus lay off. Nah, kan kita juga udah sempat kena layoff tim kita. Jadi iya lah. Gitu. Nggak usah korban layoff ini. Iya, nggak usah pusing lah. Kita tuh dari kemarin kagak konsisten di sini karena kita di kehidupan nyata nih lagi berusaha untuk perform dulu biar kagak di layoff ini. Emang aduh, puyeng nggak ada duitnya ini. Emang kita makannya dari sini kan. Iya, Aku jadi iya, curhat. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya Bang Wai Ahmad ya teman-teman, karena dia akan menyajikan konten-konten Roma terbaik sepanjang masa. Sama juga ke Instagramnya Awak Sport. Iya betul. Dan juga pinballnya juga di follow juga, jangan lupa. follow. Oke, demikian episode kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Bye-bye. Pamit kami sih, Ciao. Ciao. Bye. Bye.